Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Azhara Arwani dengan NIM 202107012006 Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan judul Penggunaan Pedoman Umum Keejaan Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting karena bahasa kita sehari-hari. Fungsi utama bahasa Indonesia adalah sebagai alat untuk komunikasi. Sebagai mahasiswa, tentunya sering dihadapkan dengan pembuatan karya tulis ilmiah ataupun non-ilmiah. Untuk itu, diperlukan sarana yang baik untuk mendukung dalam pembuatan karya tulis ilmiah, yaitu bahasa Indonesia ragam tulis. Khususnya adalah ragam baku tulis. Ragam baku adalah yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat, pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan dalam penggunaannya. Arifin dan Tasai 2010. Pada tahun 2015, ejaan yang disempurnakan diganti menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menteri dan Kebudayaan menetapkan peraturan dalam RI nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada beberapa latar belakang terjadinya perubahan, yaitu 1. Adanya kemajuan dari berbagai ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan seni yang semakin maju, membuat pengguna bahasa Indonesia dalam berbagai hal semakin meluas, juga baik secara lisan maupun tulisan. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa perlunya perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia perlu disempurnakan untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 3 hal yang terjadi pada perubahan PUEB meliputi penambahan huruf diftong, penggunaan huruf tebal, serta penggunaan huruf kapital. Huruf diftong yang ditambahkan ke PUBI adalah EI. Kepala Bidang Permasyarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Dr. Mustaqim M. Hum, mengatakan, hal itu terjadi karena bahasa Indonesia banyak menyerap istilah dari bahasa asing. Sehingga, kini ada 4 diftong dalam bahasa Indonesia, yakni I, au, and oi. Selain diftong, penggunaan huruf tebal juga terjadi perubahan. Pada PUEB, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring, serta untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, ataupun subbab. Perbedaan PUEB dan EYD yang terletak pada huruf kapital. Pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya tidak diatur bahwa unsur julukan ditulis dengan huruf awal kapital. Pada era globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Ruang publik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Padahal, ruang publik sebaiknya menunjukkan identitas bahasa dengan pengutamaan bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya, penggunaan bahasa di ruang publik masih belum menunjukkan hal itu. Kesalahan berbahasa Indonesia masih sering muncul, khususnya di papan-papan nama pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, perumahan, periklanan, dan lain sebagainya. Ruang-ruang publik kita seakan-akan lebih mengutamakan warga asing daripada warga Indonesia itu sendiri. Banyak papan-papan petunjuk yang mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ditulis lebih dahulu dengan menggunakan huruf besar, sedangkan bahasa Indonesia ditulis setelahnya dengan menggunakan huruf kecil. Selain didominasi oleh bahasa asing, ruang-ruang publik juga belum memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa itu muncul karena ada beberapa faktor, yaitu diantaranya tidak menggunakan tata bahasa yang benar, tidak menggunakan bahasa yang sesuai situasi,
menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada perdananya dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah asing sehendak hati, dan lain-lain. Melalui kajian penggunaan bahasa Indonesia di media massa, khususnya di lingkup sekolah, diharapkan dapat diperoleh gambaran kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di sekolah. Kajian ini juga penting untuk melakukan kegiatan lanjutan berupa sistem kegiatan pembinaan bahasa Indonesia. Sekolah menjadi salah satu sasaran dalam upaya pembinaan bahasa karena merupakan tempat para siswa menuntut ilmu. Jika dasar penguasaan bahasa Indonesia kuat, maka siswa diharapkan mampu memiliki sikap positif berbangsa dan berbahasa Indonesia sejak dini. Setelah mengetahui pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbedaan ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tidaklah jauh. Penggunaan kaidah tersebut pun tidak begitu sulit. Tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia ini sendiri melupakan atau bahkan tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana cara menulis yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kurangnya kebiasaan yang menggunakan bahasa dengan kaidah yang benarlah yang membuat penulis menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terdengar sangat sulit. Kemudian, saran yang dapat saya berikan mengenai topik yang dibahas pada makalah kali ini yaitu diharapkan pengajaran ataupun pelatihan mengenai penulisan yang sesuai dengan kaidah PUEB dapat dilakukan di sekolah-sekolah umum agar siswa atau siswi dengan mengenal kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat terbiasa untuk menggunakan kata yang baik dan benar sesuai dengan penggunaan ejaan umum bahasa Indonesia. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.